Baik, Bapak Ibu yang berbahagia. Sebelum memasuki sesi panel 1, kita akan mengundang panel keynote kita yaitu His Excellency Dr. Fajar Riza Ul-Haq MSI. Beliau adalah Vice Minister of Primary and Secondary Education of the Republic of Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Following the minister's speech, please do allow me to deliver my speech in bahasa Indonesia. Yang saya hormati para tamu undangan dan juga tentu para panelis yang akan berbicara pada kesempatan pagi hari ini. Izinkan saya menyampaikan beberapa pandangan sederhana yang mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan diskusi pada sesi pagi hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa waktu yang lalu saya menghadiri peluncuran buku yang berjudul Faith, Fraternity and Compassion. Buku ini diterbitkan oleh Kompas yang merekam kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia pada bulan September tahun 2024. Sejak Indonesia merdeka, sudah ada 3 kali kunjungan beberapa paus ke Indonesia, dimulai pada tahun 1970, 1989 dan terakhir 2024. Ini adalah kunjungan paus terbanyak ke sebuah negara berpenduduk muslim terbesar di dunia di luar Timur Tengah. Yang ini menunjukkan pesan moral yang sangat kuat untuk kemanusiaan bahwa Indonesia dianggap sebagai laboratorium hidup untuk dialog antar agama, untuk memperkuat literasi keagamaan lintas budaya. Indonesia bisa dianggap sebagai penerjemahan dari Fratelli Tutti. Semua adalah saudara. Ketika Presiden Nelson Mandela menjamu kunjungan kenegaraan Presiden Soeharto ke Afrika Selatan pada tahun 1997, Nelson Mandela mengapresiasi keragaman yang ada di Indonesia dan memuji bagaimana negara mampu menjadikan keragaman itu menjadi sebuah kekuatan. Pak Menteri di awal menyampaikan tentang filosofi Bhinneka Tunggal Ika. Apa yang menjadi landasan kunjungan Paus 3 kali ke Indonesia, termasuk apresiasi dari Presiden Nelson Mandela tadi, mencerminkan bahwa Indonesia mampu menerjemahkan kebinekaan, keragaman dalam satu harmoni dan persaudaraan. Hal itu meneguhkan keyakinan saya bahwa Indonesia memiliki modal sosial yang sangat kuat. Dan itulah semangat besar dari konferensi ini tentang bagaimana pendidikan bisa menumbuhkan kepercayaan sosial di tengah dunia yang semakin terpolarisasi. Indonesia adalah rumah bagi lebih dari 1.300 etnis, banyak agama dan keyakinan.
hampir setiap hari jutaan anak Indonesia belajar berdampingan dengan teman yang berbeda secara iman, bahasa, dan tradisi. Di ruang kelas, jutaan anak Indonesia bertemu dengan sesama saudaranya yang berbeda agama, yang berbeda kebudayaan. Beberapa tahun yang lalu, saya membantu Pak Abdul Mukti melakukan sebuah penelitian di Indonesia bagian timur, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan di Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Malaysia. Kami meneliti bagaimana sekolah Muslim di daerah mayoritas non-Muslim bisa diterima secara baik oleh kelompok yang berbeda. Bagaimana sekolah-sekolah Muhammadiyah di daerah-daerah minoritas Muslim telah menerima dan mendidik anak-anak Katolik, anak-anak Protestan. Ini satu gambaran yang hidup dan berkembang dan telah tumbuh puluhan tahun yang lalu di banyak tempat yang tadi saya sebutkan. Buku yang kami tulis bersama Pak Menteri itu diberi judul Kristen Muhammadiyah, menggambarkan bagaimana institusi sekolah menjadi laboratorium kehidupan bersama bagi anak-anak kita yang berbeda secara keyakinan, tetapi mereka punya tujuan bersama sebagai bangsa yang beragam. Fenomena Kristen Muhammadiyah yang kami teliti bersama Pak Abdul Mukti menunjukkan bahwa pendidikan yang tulus dan inklusif mampu menumbuhkan kepercayaan sosial yang otentik. Kini arah pendidikan di Indonesia telah diperkaya oleh inisiatif Bapak Menteri melalui pendekatan pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam bukanlah kurikulum baru, melainkan pendekatan yang memuliakan manusia. Kami meyakini hakikat dari proses pendidikan adalah memanusiakan manusia. Terlebih tantangan kecerdasan buatan, digitalisasi, tsunami informasi telah mempertanyakan kembali apa hakikatnya menjadi manusia dan mempertanyakan ulang apa peran pendidikan dalam dunia yang semacam ini. Saya percaya pendidikan di abad ke-21 tidak cukup hanya berfokus pada kemampuan teknis semata. Yang lebih penting adalah penguatan soft skill, berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, komunikatif, dan juga empati. Inilah yang menjadi latar belakang 8 dimensi profil lulusan pendidikan yang ada di Indonesia. Soft skill bukanlah tambahan, melainkan inti dari kompetensi kemanusiaan. Bapak Ibu yang saya hormati, bagi saya tema konferensi kita pada pagi hari ini bukan sekedar isu akademik semata, melainkan bagian penting dari perjalanan hidup saya dan pengalaman pribadi saya. Ketika saya menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Muhammadiyah Surakarta, saya belajar di sebuah pusat studi budaya dan perubahan sosial yang dipimpin oleh senior saya, ada Ibu Yaya Hizbiyah di ruangan ini. Saya belajar di pusat studi budaya ini bahwa literasi keberagamaan yang lintas budaya itu harus ditumbuhkan sejak usia dini dan itu bisa dilembagakan melalui berbagai sarana termasuk seni dan budaya. Waktu itu kami menghadapi tantangan bagaimana ada kelompok-kelompok muslim yang masih memandang seni sebagai bagian yang terlarang. Dan kita percaya bahwa beragama itu membutuhkan hati.
agama membutuhkan seni, maka memperkuat iman dengan seni itu bagian dari memperhalus kemanusiaan. Selanjutnya, saya juga pernah belajar studi perbandingan agama di sebuah studi yang bernama Center for Religious and Cross Cultural Studies di Universitas Gadjah Mada, sebuah program studi yang dirintis oleh Bapak Alwi Shihab. Beliau juga ada di sini. Pusat studi ini telah banyak mengajari saya bahwa literasi lintas agama dan budaya bukan hanya teori semata, tetapi praktik keseharian, mendengar, memahami, dan menghormati yang berbeda. Saya mengapresiasi kepada Laimena Institute dan juga Puspeka yang telah menginisiatif konferensi yang sangat penting ini. Dan saya juga tahu bahwa Laimena telah berjuang keras untuk mengembangkan program Cross Cultural Religious Literacy sejak tahun 2021. Dan kami juga percaya apa yang telah dilakukan oleh Laimena menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa ini untuk memperkuat kebinekaan. Bapak Ibu yang saya hormati, pendidikan hari ini menghadapi tantangan yang luar biasa ketika anak-anak muda kita, remaja-remaja muda kita mengalami kecanduan yang cukup tinggi terhadap media sosial, dan mereka lebih banyak diarahkan jalan hidupnya oleh media sosial, TikTok, Instagram, dan yang lain-lain. Dan pendidikan hari ini mengalami tantangan yang cukup berat ketika harus meletakkan kepercayaan sebagai pondasi dalam kehidupan masyarakat. Anak-anak hari ini cenderung kehilangan kepercayaannya terhadap teman sebayanya, cenderung tidak percaya terhadap institusi-institusi mapan yang selama ini membimbing kita. Anak-anak hari ini punya pandangan yang berbeda tentang masa depan. Mungkin juga anak-anak hari ini punya pandangan yang berbeda tentang apa itu manusia dan bagaimana menjadi manusia. Maka agama ditantang relevansinya untuk bisa meyakinkan kepada anak-anak kita bahwa agama adalah pegangan hidup yang akan memberikan makna bagi perjalanan mereka ke depan. Membangun kepercayaan di institusi pendidikan hari ini sungguh menjadi satu fundament dasar yang itu menjadi pekerjaan kita semua dari berbagai kelompok agama, dan pemerintah tentu membutuhkan dukungan dan sokongan kelompok-kelompok keagamaan yang punya nilai yang sama, yang punya komitmen yang sama, bahwa pendidikan sejatinya adalah memanusiakan manusia, dan inti dasar dari kemanusiaan adalah bagaimana kita bisa belajar mempercayai orang lain, menjauhkan prejudice, dan menghilangkan stigma-stigma yang bersifat negatif. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin itu pengantar yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan diskusi ini, konferensi ini mengantarkan kita kepada pokok-pokok pikiran yang mencerahkan, yang bisa menerangi jalan pendidikan, yang bisa menerangi anak-anak kita untuk meretas dunia masa depan yang tidak gampang di tengah perkembangan kecerdasan buatan dan juga di tengah polarisasi sosial yang salah satunya dipicu oleh perkembangan di media sosial. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa memberkati kita semua, merahmati kita semua, dan memberikan jalan kemudahan atas apa yang sedang kita perjuangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada His Excellency Dr. Fajar Rizaul Haq MSI, dipersilahkan untuk duduk kembali. Dan kami mengundang para narasumber untuk naik ke panggung dan mempersilahkan duduk di kursi yang telah tersedia. Bapak Edson Byron KSA, His Excellency Dr. Ali Rashid Al-Nuaimi, Ibu Gusti Ayu Putu Suwardani BCIP SH MSI, Dr. Andreas Wesenbeck MBA, dan Profesor Dr. M. Amin Abdullah. Ya, kami persilakan para narasumber untuk ke panggung dan menempati kursi yang telah tersedia sesuai dengan namanya masing-masing. Bapak Edson Byron KSY, His Excellency Dr. Ali Rashid Al-Nuaimi, Ibu Gusti Ayu Putu Suwardani BCIP SH MSI,
Dr. Andreas Wesenbeck MBA, dan Profesor Dr. M. Amin Abdullah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih banyak para narasumber. Perkenalkan, saya Rahmarani Kasmir. Saya sebagai sekretari dari Bapak Menteri Abdul Muti, the Minister of Primary and Secondary Education of the Republic of Indonesia. Izinkan saya membuka untuk panel pertama ini dengan judul Education to Foster Social Trust in a Polarized World, yang akan berfokus pada peran pendidikan dalam membangun kepercayaan sosial di tengah masyarakat multikeagamaan dan multikultural di era meningkatnya polarisasi dan perpecahan global. Selain itu, panel ini juga akan membahas bagaimana literasi keagamaan lintas budaya dalam pendidikan dapat menumbuhkan kompetensi dan keterampilan yang diperlukan untuk memperkuat kohesi sosial serta menjembatani perbedaan di masyarakat yang beragam. Dan perkenalkan saya untuk mengenalkan para narasumber yang telah hadir. Yang pertama adalah Bapak Edson Byron Kesai. Beliau adalah OIC Undersecretary of Finance, Department of Education, the Philippines. So, halo, selamat pagi Bapak. Welcome to Jakarta. Morning. Dan kemudian ada His Excellency Dr. Ali Rashid Al-Nuaimi, Chairman of Manara Center for Coexistence of Dialogue dari United Arab Emirates. Assalamualaikum, His Excellency. Thank you so much and welcome to Jakarta. Kemudian kita mempunyai narasumber yang ketiga, yaitu Ibu Gusti Ayu Putu Suwardani, BCIP SH MSI, Head of the Agency for Human Resource Development of Law, Ministry of Law of the Republic of Indonesia. Assalamualaikum Ibu. Terima kasih. Dan keempat narasumber kita yaitu ada Dr. Andreas Wesenbeck MBA sebagai Vice Rector the University of College of Teacher Education of Christian Churches dari Australia. Welcome, Dokter. Dan Bapak Profesor Dr. Amin Abdullah, beliau adalah Senior Fellow at Lemina Institute and the Steering Committee Member National Agency for Pancasila Ideology Development atau yang kita kenal dengan BPIP. Baik, Bapak Ibu para narasumber, ini ada 5 dan kami mempersilahkan untuk para narasumber untuk menyampaikan materinya. Bapak Edson, silakan, apakah mau langsung di sini atau di podium? Silakan Bapak. Di podium. Hello. Hi. Good morning. I'm Edson C. I am tasked to deliver a speech on behalf of the Secretary of the Philippine Department of Education, Secretary Sonny Angara, who is now busy in the Philippines because of the super typhoon. So right now we are already counting at least 1,500 damaged classrooms. So it's really terrible, but here we are right now. So salamat pagi, a pleasant day to all of you. In the Philippines, the measure of trust is often found not in calm days, but in the storms we endure together. When a typhoon strikes, and we have had our share, what saves us is not only the strength of our roofs or the speed of relief operations, but the faith that someone will come. A teacher who opens a school as a shelter, a neighbor who shares rice when supplies run low, a government employee who continues to serve despite the challenges. Trust is our invisible infrastructure. It holds our people together when everything else falls apart. That is why we, in the Department of Education, led by Secretary Sonny Angara, believe that trust must also be the foundation of our learning system. Because when teachers, learners, and parents are bound by shared purpose, no storm, literal or economic, can shake our schools.
It is my highest honor to represent our good secretary and the entire Department of Education family in this meaningful gathering as we look to strengthen the moral and social fabric of our communities. To ASEAN Secretary General Dr. Kao Kim Horn, thank you for this invitation. To the Ministry of Primary and Secondary Education, led by Minister Abdul Muti, and to Mr. Matthias Ho of the Laimena Institute, our warmest congratulations. In recent years, trust has been tested by misinformation that distorts truth, by inequality that deepens despair, and by economic hardships that force many families to choose between bread and books. But here lies our conviction. The rebuilding of trust must begin in the classroom. That is why the Department of Education continues to focus not only on what our learners know, but on who they become. We have strengthened values education and good manners and right conduct because competence without conscience is empty. We have advanced inclusive education because when no child is left behind, trust grows quietly but surely. We are also introducing new subjects in the enhanced senior high school curriculum: citizenship and civic engagement, global citizenship, and community action. So our young people learn that good economics begin with good citizenship, that prosperity without compassion is progress without purpose. Our curriculum now integrates global citizenship themes, gender sensitivity, intercultural understanding, disaster resilience, and global awareness. Through these, we are nurturing not just informed minds, but empathic learners, because in a region as diverse as the ASEAN, cross-cultural and interreligious literacy is not a luxury. It is the language of peace and the grammar of trust. We know, of course, that this vision stands on the shoulders of our teachers. The Philippine President, Ferdinand R. Marcos Jr. himself, has affirmed that they are the core of our education system. Every day, across more than 47,000 public schools, our teachers are our economists of hope, investing time, energy, and care where returns are not immediate but eternal. When a teacher listens to a struggling learner, mediates a conflict, or leads with compassion, they rebuild what cynicism has broken: faith in one another. Secretary Angara has always said that their dedication must not only be honored but rewarded. We have reduced administrative burdens, provided additional manpower, and ensured that every extra duty is met with fair compensation. Because trust begins with those who build it daily. We cannot ask our teachers to light the way for others if their own paths are dim. Every generation inherits a world both wounded and wondrous. Our task is not to erase our differences, but to see one another not as strangers in faith or competitors in economy, but as partners in humanity. In an age when division spreads faster than truth, education must be our bridge. It must teach literacy and listening in equal measure, competence and compassion side by side, reason and reverence together. And so, when the next storm comes, and it will, we hope our people will find shelter not just in structures, but in each other. Let us raise not only smarter learners, but kinder citizens. And let us build not only stronger schools, but a nation where trust endures like a light that stays on even after the storm. Maraming salamat po. Thank you very much. May trust, truth, and shared humanity continue to guide the education of our nations. Thank you. Thank you, Mr. Edson Byron Kesai. Terima kasih banyak. Baik, selanjutnya kita persilakan His Excellency Dr. Ali Rashid untuk menyampaikan paparannya. Apakah dari... yes, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
See, unfortunately, I don't speak Indonesian, so I speak in English. First of all, Your Excellency, dear colleague, ladies and gentlemen, it's a great pleasure to be with you here today. And I'd like to thank our friends, the Indonesian, who actually invited us and organized such an outstanding event. And the vision that they have related to the region. And it's very important to all of us. Whenever we have a great achievement in our country, we have to share it with our region, because you can't isolate yourself. And you have to learn from your neighbors, and also you have to exchange with them the good things that will create a better future for the whole region. We are talking about a very sensitive issue. My background is in education. I spent most of my life at the United Arab Emirates University, the largest public university. So education is in my DNA, and I see the power of education in shaping the future of any nation. Whatever you want to see your country after 20, 30 years, focus on education, invest in education. But here, we are not only to talk about education. We are here to talk about culture, about faith. And I know that these are very sensitive issues. Some, they don't talk about them because they see that, they will not be part of the solution. It's an area that they will divide the community, create enemy for them, put them in a very bad situation within the local community. But some, they see that the advantage and the opportunity in engaging these two things in building a better future for their nation and for their region. It's very important to understand that faith is there. Ignoring faith leaders will not eliminate their role, but will put them in a way where they will create a new path that does not complement with the national agenda. This is where it's very important to understand that faith leaders have a role to play. They will not sit and wait for you to tell them what to do. It's very important to have a dialogue with them, show them respect, show them that there is a role for them to play, and engage with them. Now, the Deputy Minister mentioned the issue of diversity, and really, it's the first time that I heard it outside the UAE, that diversity is a source of strength. Yes, it is indeed. If you look at it from the vision of building a new nation, you have to look at it through that angle. The Deputy Minister mentioned how diverse is Indonesia in languages, and ethnic, and religion, and colors. So this is why it's very important to understand that either this diversity divides us, or we invest in it. We use it to build bridges of trust, of partnership for the whole, and between the different community. And this is where, it's very important to develop a national agenda. I like the 8 points that the Deputy Minister mentioned, but I wish that he put the citizenship as number 1, because citizenship will unite us. It will be the umbrella for everyone. But faith, there is different faith. Of course, when you invest in the citizenship, you have to respect faith also. You have to engage faith leaders. You have to include faith in the national agenda that you will do. But it's very important to look into the citizenship, because citizenship will bring everybody in the nation together. It's something that everyone is shared.
everyone will respect, everyone will accept, everyone will work, through that umbrella. But faith, no. You have to look into in a way that it's under the citizenship, under the loyalty and the respect to the nation, to the constitution, to the law. You need to raise the new generation with respect to a national agenda, a respect to the constitution, the rule of law, with an understanding that their faith has a role to play in that. That's very important to understand. Also the culture. It's very important to see that the rich culture, the diverse culture will add value to any nation and will strengthen the nation, will build bridges between the community to work together to, build a better future for the whole nation. And this is where it's very important for us as Muslims to understand that in each country, it's our responsibility to create our version of Islam. There is principles in Islam that all Muslims all over the world share. But at the same time, Islam as a religion, understand there is diversity, respect the diversity, accept the integration of different culture within Islam as a religion. So it's very important for you here in Indonesia and in the whole region not to import a version of Islam from outside or from our region, because Islam is here for centuries, where tolerance, respect, acceptance of everyone was part of your value, part of your DNA. Don't change that. Don't import a version that will divide you. Don't import a version that will tell you do that. This is Islam and this is not Islam. Islam is here, rooted in this country and in the region, but rooted with a version that has adopted to the region, where everyone is accepted, respected as they are, regardless of their religion, their ethnics, their color, their language. This is where Islam will flourish. This is where the version of Islam that you have to maintain and protect. And that should be done through your educational system. Thank you very much. Terima kasih banyak His Excellency Dr. Ali Rashid Al-Nuaimi. Baik, selanjutnya marilah kita dengar paparan dari Ibu Gusti Ayu Putu Suwardani. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom, Rahayu. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wamen sudah kembali. Baik, terima kasih hadirin sekalian. Izinkan saya menyampaikan sharing saya tentang program unggulan yang ada di BPS, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum, yang telah bekerja sama dengan Institut Lemina sejak awal tahun 2025. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Matius dan jajaran yang telah melibatkan saya pada kesempatan yang luar biasa pada hari ini. Hadirin yang saya hormati, Kampus Pengayoman Pancasila yang ada di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum saat ini merupakan salah satu kampus yang mengambil peran dalam pendidikan dan pelatihan dalam rangka membangun kepercayaan sosial di tengah dunia yang terpolarisasi. Kita ketahui bersama bahwa tidak hanya pada bidang pendidikan saja kita dapat memberikan kontribusi dalam rangka menindaklanjuti apa yang menjadi tuntutan kepercayaan sosial dalam masyarakat, tapi kami juga melihat dari sudut tugas dan fungsi kami selaku pelaksana pengembangan
kompetensi sumber daya manusia di bidang hukum. Jadi kami mempunyai tugas tidak hanya mengembangkan kompetensi sumber daya manusia di jajaran Kementerian Hukum saja, tapi juga semua sumber daya manusia yang bergerak di bidang hukum, baik itu ASN atau pegawai negeri maupun non-ASN atau masyarakat. Baik, kalau kita bicara tentang program kampus pengayoman Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum, kita merujuk kepada Astacita dari Bapak Presiden, Wakil Presiden Republik Indonesia, di mana dalam visinya beliau mencanangkan menuju Indonesia Emas di tahun 2045, yang di dalamnya dituangkan dalam 8 visi misi Bapak Presiden dalam rangka mencapai Indonesia Emas tahun 2045. Adapun 8 misi yang dicanangkan oleh Bapak Presiden yaitu tertuang dalam Astacitanya. Kalau kita melihat di Astacita pertama, bahwa Pak Presiden menetapkan bahwa yang pertama kita harus memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia. Bukan tanpa alasan Bapak Presiden menetapkan Astacita pertama dengan memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia. Karena ternyata dalam cita-citanya mencapai Indonesia Emas di tahun 2045, kita harus menanamkan beberapa program unggulan untuk mencapainya dengan melandasi setiap programnya dengan kekuatan atau memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia. Termasuk di dalamnya pada Astacita yang keempat, sesuai dengan bidang tugas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum, yaitu memperkuat sumber daya manusia, sains dan teknologi dalam rangka masuk ke dalam Astacita yang ke-8, memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmoni dengan lingkungan, alam, budaya, serta meningkatkan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Hadirin yang saya hormati, dalam tugas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum, kita mempunyai tugas untuk mengembangkan 2 kompetensi besar dari masing-masing ASN maupun non-ASN yang ada di bidang hukum. Yang pertama yaitu meningkatkan kompetensi teknis sebagai pelaksana pembentukan regulasi, dan juga yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan kompetensi di bidang manajerial dan sosial kultural. Kenapa kita concern kepada sosial kultural? Karena ini merupakan cikal bakalnya program-program yang ada di kampus pengayoman Indonesia. Karena kalau kita melihat dari jumlah penduduk Indonesia yang saat ini mencapai sekitar 286 juta per data per tanggal 30 Juni tahun 2025, dan dengan banyaknya pulau-pulau yang ada di Indonesia sekitar 17.380 pulau, yang juga terdapat 1.340 suku bangsa di Indonesia dengan 1.000 lebih bahasanya, dan juga dalam menganut 6 agama yang diakui oleh Indonesia. Ini merupakan satu hal yang harus kita perhatikan bersama-sama dan kita jaga bersama-sama, karena ancaman polarisasi dunia itu pastinya akan ikut berada di dalamnya, mengingat keberagaman Indonesia yang luar biasa. Nah, untuk mengantisipasi adanya polarisasi yang ada di Indonesia, khususnya para ASN yang ada di Kementerian Hukum, kami bekerja sama dengan Institut Lemena dalam rangka menginternalisasikan program atau materi-materi dari literasi keagamaan lintas budaya yang kalau kita perhatikan itu inline dengan nilai-nilai Pancasila yang digaungkan dalam Astacita pertama Bapak Presiden Republik Indonesia. Bukan tanpa alasan kalau kita ingin membangun satu sumber daya manusia yang berkualitas, khususnya pada kompetensi sosial kulturalnya, menyangkut pada karakter dari pegawai tersebut, sehingga kami fokus pada peningkatan kompetensi sosial kultural melalui program-program kampus pengayoman Pancasila yang ada di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum. Salah satu fokus kami pada peningkatan kompetensi
sosial kultural bagi pegawai negeri sipil khususnya yang berada di bidang hukum, kami melihat ada keterkaitan secara langsung antara materi-materi literasi keagamaan lintas budaya yang berisi atau berfokus pada 3 kompetensi dalam materinya, yaitu kompetensi bagaimana meningkatkan kompetensi individu, lalu juga bagaimana meningkatkan kompetensi komparatif, dan yang ketiga ada bagaimana meningkatkan kompetensi kolaboratif. 3 kompetensi ini yang dirasa memang harus dimiliki oleh setiap pegawai negeri sipil khususnya yang berada di lingkungan Kementerian Hukum dan juga seluruh masyarakat yang mungkin bergerak di bidang hukum. Kenapa? Karena pada saat kita berhadapan dengan tugas tanggung jawab kita di bidang hukum, kita berhadapan dengan beragam warga negara Indonesia, beragam suku, beragam ras dan sebagainya, sehingga kita harus memperkuat 3 kompetensi tersebut. Yang pertama kompetensi pribadi, di mana kita berharap semua individu mampu meningkatkan kompetensi individunya, mampu memahami siapa dirinya, mampu berada di mana dia, mampu memahami apa suku bangsanya, agamanya, kepercayaan dan lain-lain. Dan itu harus benar-benar dipahami oleh setiap individu yang menganutnya. Lalu setelah individunya mereka kuat, kita berharap mereka juga bisa meningkatkan kompetensi komparatifnya, di mana di Indonesia sangat-sangat beragam suku, ras, budaya, agama, sehingga kalau mereka bijak dalam melihat keberagaman tersebut, kita berharap keberagaman ini menjadi sesuatu yang sangat indah, yang kita harapkan bisa mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang diharapkan, atau mungkin lebih besarnya lagi Indonesia Emas di tahun 2045 yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Setelah kompetensi individu, ada juga kompetensi komparatif, dan kita berharap ada lagi kompetensi yang harus mereka tingkatkan, yaitu kompetensi kolaboratif. Pada saat mereka sudah tahu siapa dirinya, pada saat mereka sudah bisa dengan bijak melihat keberagamannya, kita berharap mereka bisa mengkolaborasikan keberagaman tersebut dalam implementasinya, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, baik sebagai pegawai maupun sebagai masyarakat Indonesia, yang kita berharap nantinya akan terbentuk kohesi sosial yang luar biasa dalam mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika seperti yang dicanangkan oleh Bapak Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Izin Ibu Gusti, mohon maaf. Baik, terima kasih. Jadi ini juga beberapa program yang sudah dibuat oleh BPSDM Hukum ya sebagai kampus pengayoman Pancasila, bagaimana menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila itu masuk ke dalam program pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi sosial kultural dari pegawai dan juga masyarakat Indonesia. Demikian ada beberapa hal juga yang sudah kita canangkan dalam program-program di BPSDM Hukum dalam rangka internalisasi nilai-nilai Pancasila, karena memang ini sangat diperlukan oleh masyarakat Indonesia khususnya para ASN di bidang hukum. Menjalin kerjasama dengan Institut Lemina dalam rangka menginsersikan materi LKLB atau literasi keagamaan lintas budaya ini ke dalam semua program dan pendidikan dan pelatihan yang ada di BPSDM Hukum. Dan ini sangat mendukung fungsi dari ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Bagaimana fungsi ASN ini salah satunya adalah menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Inilah kunci yang utama bagaimana kami BPSDM Hukum menginternalisasikan, menginsersikan program-program LKLB ke dalam program pendidikan dan pelatihan yang ada di Kementerian Hukum. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan intinya terakhir, di tengah dunia yang terpolarisasi, pendidikan dan pelatihan adalah jembatan vital dan bukan hanya menanamkan pengetahuan dan keterampilan, tapi juga mengasah empati, mempromosikan dialog kritis, mengajarkan apresiasi terhadap keragaman. Dan inilah merupakan fondasi yang kokoh dalam memperbaiki retakan, membangun kembali kepercayaan sosial, dan mempersatukan kita dalam tujuan bersama menuju Indonesia Emas tahun 2045. Demikian, terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom, Rahayu. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Gusti Ayu Putu Suwardani. Baik, selanjutnya marilah kita dengarkan Dr. Andreas Wesenbeck, silakan.
Do you have a presentation, sir? Yes. But Yeah, we are waiting for the presentation. distinguished guests, and I'm greatly honored to be speaking at this high-level conference. I'm hugely honored and to talk about a topic that concerns all of us, the way we deal with the reality, and I think that's my first point, of an increasing religious diversity in many societies. I represent here, I'm privileged to represent a university that specializes in teacher education and has a particular focus on teacher education in a multi-faith and multicultural environment and setting. So here is what I'll be talking about. I'll just give you quick facts about the university, then I'll say a few things about religion in Austria, some statistics, make like one or two comments about religious education, then zoom in on what is it that we did in Central Europe and how we did it. I think this may be offering a point for discussion that I try to be very concrete in terms of almost a case study of an endeavor that we conducted for the past 20 or so years. Okay, this is about us. We represent Austria's largest private teaching university college for primary school teachers and secondary school teachers. I know these numbers may seem insignificant by comparison, but there are only 9 million Austrians. Half of them seem to be here. And in addition, we train secondary school teachers with a cooperation with the University of Vienna. We have a lifelong learning department and entertain practical training schools to provide a proper interface between theory and practice. About religion in Austria, we are aware that, or you may be aware that for centuries really, Austria, due to the Habsburg monarchy, has been literally a stronghold of the Catholic faith. And that situation has changed rapidly in the last 50 or so years. Both the Catholic population and the Protestant population have declined, been cut in half almost. At the same time, we have seen a surge in Muslim and Orthodox affiliations. The latter is due to several migrant waves, the first starting in the 1960s with what we called guest workers from Turkey primarily. Then the second influx took place in around the 1990s with the collapse of the communist countries. And the last influx happened around the year 2015 with the Middle East crisis and many people, especially Syria, coming to Central Europe, including Austria. So while we could still maintain that Catholic is a very slim majority still, let's take a look at the second statistics that I have provided here. This is the situation of religious affiliations in primary schools in Vienna. And we see that the largest group is the Muslim group now, with a clear lead by 35%, which is then followed, and that is actually the largest, the most rapidly growing group, the group of no religion. So children that are not affiliated with any religion. And then only in third place is the Catholics, and then followed by others. So in a nutshell, we see, this goes for Central Europe and most European countries actually, a drastic decline of the Catholic majority,
a sharp decline of Protestant populations, a growth of Orthodox and Muslim populations, a rapid rise of the no-religion group, and a stark contrast between urban and rural areas. So basically, on balance, Austria is transitioning from a predominantly Catholic and pluralistic and secular society, and that calls for interfaith competences. I will now center on how education has responded to this trend. And the Ministry of Education has decreed that all curricula of teacher training must encompass pedagogic, subject-based, and didactic competences, as well as inclusive, intercultural, interfaith, and social competences. And there was a legal reform, Teacher Reform Act in 2015 that maintained that all students of all in teacher training must acquire interfaith competence, and these interfaith competences must align with profession-related competences. What does this mean? This is not limited to religious education. So all teachers, English, mathematics, biology, must acquire these interfaith competences. And they must, in order to address the realities in schools. And the realization of these requirements is addressed by church-based institutions, such as the one I'm privileged to represent here. I'll skip this for time reason. And this is about us now. The Foundation Myth, we're a fairly young institution, only established in 2007. And the Foundation Myth goes back to 9/11, when the churches in Austria resolved to tighten their collaboration. You see here the former rector, the president of the Islam community, the Viennese rabbi, and Archbishop of the Archdiocese of Vienna. None of these gentlemen is in their position right now. So it was founded by 7 Christian churches, which you can see here, the Roman Catholic, the Old Catholic, Protestant, Greek Oriental Orthodox, and Free churches. And as of from between 2015 and 17, cooperation agreements were formed with the Alevi community, with the Islamic Religious Society, the Jewish religious community, and the Austrian Buddhist Society. And I would like to zoom in on 2 governing principles that I think maybe, I think that they were success factors in this very also risky endeavor, really. On the one hand, on the left-hand side in this diagram, you see the funding body, the Christian churches that operate and also fund the university. On the right-hand side, you see the cooperation agreement partners. And the point here is the principle of topicality, the discourse that we engage in, and the institutionalized discourse is not theoretical, it's not theological, it's educational. So it's subject-based and subject-oriented discourse, which we think is beneficial both to these institutions and to the churches. And of course, there are many, many challenges that we are facing. But essentially, we will be celebrating our 20th anniversary in 2027, and the university has prevailed so far. The second and last governing principle, in addition to topicality, is the principle of positionality. So it is important for us in teacher education, it should be clear that our personal identity pervades all aspects of our professional persona. And rather than aiming for impossible neutrality, what we bring to the table, we encourage our educators to practice impartiality. And this is achieved by being transparent about your own religion, not imposing your religion on others, but providing a safe space for modeling
reflexivity for students. Furthermore, we are aware, and we go to great length to raise that awareness, that we are not based on single identities, but on an intersection of multiple identities. For example, we have an Afro-American female Muslim professor on board, and her distinct set of experiences was shaped by an interplay of race, religion, and gender. We tried that positionality pervades all aspects of pedagogy. That includes teaching methods, but also includes curriculum design. Who decides what goes in, and also what is assessed, how is it assessed? So that is really a governing principle that I would be great to extend further, perhaps in the discussion. Sorry, Dr. Andres, finally, the time's up. I will not talk about this, but an example of a master's degree program that we offer in the advanced training program that addresses not only teachers, but also other professionals, such as lawyers, that equips them with interfaith and interreligious competences. The principle is team teaching, that representatives from the three religions conduct a team teaching mode, and our participants also receive a state-approved mediation training certificate. Just as an example, as a showcase example of how we interface positionality with topicality, which brings me to the end. I thank you for your attention. Thank you very much, Dr. Andreas Wesenberg. Terima kasih banyak Dr. Andreas, dan kami panggilkan narasumber berikutnya yaitu Profesor Dr. M. Amin Abdullah. Silakan Bapak Amin. Terima kasih moderator, distinguished guests and honorable speakers and all participants. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Dalam waktu singkat, bagaimana kita membicarakan LKLB, literasi keagamaan lintas budaya, berbasis keindonesiaan, itu saya kira penting sekali. Ada 3 poin sebetulnya ingredients daripada LKLB itu. Yang pertama adalah literasi keadaban publik. Literasi keadaban publik dalam masyarakat majemuk itu sangat-sangat penting. Yang kedua adalah literasi kebangsaan dan kenegaraan. Saya kira Dr. Anu Aimi bicara tentang itu, tentang al-muwatonah, citizenship, itu juga penting. Yang kemudian yang ketiga, klimaksnya adalah apa yang sedang kita lakukan di Indonesia 4-5 tahun terakhir, bagaimana literasi keagamaan lintas budaya. Agama di ruang publik dalam masyarakat majemuk itu memang sangat-sangat kompleks. Sangat-sangat kompleks. Ini menjelang bulan Desember, saya kira khutbah-khutbah itu juga sudah berubah. Bagaimana isi khutbah yang dimaksud, gitu. Jadi memang dalam ruang publik memang ruwet. Nah untuk itu kita semua memang harus berpegang pada agama masing-masing, tetapi juga harus menghitung implikasi konsekuensi pernyataan-pernyataan kita, para educators ini, di depan anak-anak dan juga di depan publik. Nah untuk itu tidak ada ide mau menyamakan semua agama, tidak ada di sini. Dan juga dijauhi theological judgment. Kita tidak boleh, dalam konteks LKLB kita tidak bisa untuk memusuhi atau mengkritik dan lain sebagainya pengikut agama lain. Nah untuk itu saya kira etika jauh lebih penting daripada yang lain-lain. Etika atau yang kita sebut akhlak di situ, cuma akhlak di sini adalah akhlak sosial. Bukan ritual yang kita persoalkan, tetapi ritual sesuai dengan agama masing-masing, tetapi
bagaimana menumbuhkan empati, simpati, mutual trust, social responsibility, solidaritas, kolaborasi. Saya kira itu inti-inti penting yang harus disampaikan kepada anak-anak tadi. Apalagi kita di dalam era digital itu sudah betul-betul minus dalam hal ini, dan tiap hari kita mendengar laporan bullying seperti itu. Saya kira itu problem kontemporer yang kita semua harus menghadapinya. Nah, bagaimana literasi kebangsaan dan literasi kenegaraan? Al-muwatanah atau citizenship itu menjadi penting sekali. Jadi jangan dibedakan antara kewarganegaraan, pendidikan agama, dan yang lain-lain, tetapi itu integrated sebetulnya. Sangat-sangat menyatu. Pancasila selalu disebut-sebut sebagai common platform, kalimatun sawa, mitsaqun ghalidha untuk bangsa Indonesia. Ini penting sekali bagi penganut-penganut agama-agama itu. Nah, kadang-kadang kita masih juga membedakan antara itu, ajaran agama dan juga citizenship. Maka bagaimana menggabungkan antara dua itu saya kira penting sekali. Maka intolerance, sikap-sikap intolerance saya kira tidak pasti adalah menjauh dari semangat kewarganegaraan dan juga semangat kepancasilaan itu. Nah, untuk itu saya kira di dalam masyarakat yang menjelaskan al-muwatanah itu tidak ada religious supremacy sebetulnya. At-tafawuqiyah, memang secara subjektif masing-masing agama harus yakin bahwa agamanya adalah paling benar. Yes, itu subjektif. Tetapi dalam ruang publik kita harus berbagi itu. Tidak bisa monopoli kebenaran yang dilakukan oleh masing-masing pengikut agama. Nah, disitulah literasi keagamaan menjadi sangat-sangat penting. Kebebasan beragama dan beribadah sangat-sangat digarisbawahi oleh konstitusi. Konstitusi menjamin semua umat beragama menjalankan ibadah sesuai keyakinannya masing-masing. Tetapi lagi-lagi ketika interpretasi agama itu disampaikan oleh elit politik maupun elit-elit agama, maka di situ ada tafsir sebetulnya. Jadi tafsir dan pemahaman di situ mestinya bisa dikritik, bisa dikasih catatan kritis oleh masyarakat publik. Itu yang harus digarisbawahi. Last but not least, saya kira saya singkat, tadi sudah disampaikan Ibu Ayu tentang literasi keagamaan yang kita lakukan 4-5 tahun ini. Ada 3 kompetensi sebetulnya. Kompetensi personal tadi, kita harus mengetahui agama kita masing-masing, tetapi jangan selektif dalam membaca kitab suci. Membaca kitab suci yang selektif sesuai kepentingan, ini pasti akan menjauhi ruang-ruang publik. Jangan selektif, tapi harus holistik, itu satu. Yang kedua, kompetensi komparatif. Suka atau tidak suka, pendidikan kita jangan menjauh dari realitas masyarakat. Pendidikan kadang-kadang menjauh, pendidikan agama menjauh dari realitas masyarakat. Kita di sini seperti ini. Ini luar biasa, semua agama ada di sini. Tetapi ketika mengajarkan, kadang-kadang kita melupakan realitas ini. Nah, itulah kompetensi komparatif menjadi penting. Dan yang terakhir adalah kolaboratif. Mutual trust, mutual respect, dan akhirnya juga harus kita kolaborasi. Jangan kemudian kita menjauh dari satu dengan yang lain. Pengalaman Indonesia seperti yang disampaikan Pak Brev tadi dan juga semua dari Templeton, kemudian Pak Rashid An-Nuaimi dan lain-lain menegaskan bahwa pengalaman kita adalah unik. Saya sebagai Muslim bekerja sama dengan Kristen dalam hati Lemena, Pak Matius, saya tidak pernah mengatakan akidah kamu masuk neraka, saya tidak pernah. Tetapi kita bisa kolaborasi seperti ini. Maka contoh ini saya kira penting sekali untuk dan masyarakat internasional sedang melihat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih banyak Profesor Dr. M. Amin Abdullah, dan tepuk tangan yang meriah untuk kelima narasumber kita. Iya, baik Bapak Ibu yang berbahagia, sesi ini adalah sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu tanya jawab dengan para narasumber, dan kita akan membuka sesi pertama dengan 3 pertanyaan. Jadi bagi Bapak
atau Ibu yang ingin bertanya, silakan untuk menyebutkan nama, asal organisasi, narasumber yang ditujui, dan langsung saja ke pokok pertanyaannya. Silakan apabila ada yang ingin bertanya, mungkin bisa mengacungkan tangannya. Ada pertanyaan untuk para narasumber? Ya, satu. Ya, silakan sebutkan nama, asal organisasi, dan juga narasumber, serta langsung ke pertanyaannya Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan saya ditujukan kepada perwakilan dari Filipina dan juga dari Austria. Terkait dengan yang saya tanyakan, perkenalkan saya Sarifuddin dari MTS Negeri 6 Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Bahwa semua agama ini mengajarkan kebaikan. Nah, kemudian untuk pelaksanaan implementasi di dalam dunia pendidikan itu begitu kompleks, sehingga guru mengalami banyak tantangan untuk mewujudkan generasi remaja yang lebih memahami moderat. Saya ingin bertanya, seperti apakah bentuk kerja nyata, aksi nyata dari perdamaian antar kerukunan umat beragama di negara Anda yang tadi saya sebutkan? Saya mohon penjelasan terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan kerukunan umat beragama di dalam dunia pendidikan. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Saifuddin. Kita boleh untuk penanya kedua? Ada yang mau bertanya? Ya, silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya juga Saifuddin Mashuri. Saya akademisi dari UIN Dato Karama Palu. Bapak narasumber dan peserta konferensi yang saya muliakan, kita berbicara tentang literasi keagamaan lintas budaya. Tentu kita tidak ingin terjebak pada pemikiran bahwa apa yang dikatakan Pak Prof. Amin Abdullah, tidak ada agama yang bisa dipersamakan atau mau dipersamakan. Hanya saja dalam realitas kehidupan kita bangsa Indonesia, apa yang diinginkan Pak Prof. Amin Abdullah misalnya, terkadang pendidikan agama kita tidak bisa berjalan sesuai dengan realitas yang ada. Kita ingin menghidupkan misalnya kompetensi literasi lintas agama di sekolah-sekolah. Sementara sekolah-sekolah kita di Indonesia, mungkin juga di negara lain, tidak menyiapkan ruang publik untuk bisa bertumbuh kembangnya literasi keagamaan lintas budaya itu. Hanya sebatas teori konsep, tetapi tidak dipraktikkan dalam realitas kehidupan siswa. Ini pertanyaan pertama, mungkin melalui konferensi ini bisa mengambil satu kesepakatan sebagai kebijakan kita bangsa Indonesia. Bagaimana praktik-praktik literasi keagamaan itu bisa masuk di institusi pendidikan dari dasar sampai perguruan tinggi. Sehingga tidak mempersulit kita. Kita para pendidik tinggal melakukan, membimbing, mengarahkan anak-anak kita karena kita di backing, didukung oleh kebijakan pemerintah yang mewajibkan lembaga pendidikan itu memasukkan praktik-praktik literasi keagamaan lintas budaya, lintas agama di dalam kehidupan di sekolah. Saya kira ini menurut saya mendasar Pak Prof. Amin Abdullah dan semua narasumber, sehingga kita bisa lebih berkontribusi melalui lembaga pendidikan itu membangun masyarakat yang damai, Indonesia yang rukun, sehingga berdampak secara global ke seluruh dunia. Saya kira demikian. Ya. Terima kasih banyak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan satu lagi mungkin? Ya, silakan dari meja sebelah kiri saya.
Thank you. Good morning. My name is Chi Chen from Ho Chi Minh National Academy of Politics, Vietnam. I have a question for Ms. Gusti from Ministry of Law. I listened to your presentation and you talk about the CCRL program in Ministry of Law. However, I know that CCRL program is quite popular for teachers in primary school and secondary school in Indonesia. So how can you persuade people to apply CCRL for civil servants? At the time when you persuade like your ministry to apply CCRL in Ministry of Law on any civil servants, any challenge that you face and how you overcome it? Thank you. Thank you very much. Ya, baik, kita coba untuk menjawab. Untuk pertanyaan nomor 1 kami persilahkan dari Bapak Andreas, ya, dari Bapak Andreas. Pertanyaan adalah, what's your real action for the bentuk aksi nyata untuk perdamaian di antar agama? Silakan Bapak Andreas. Yeah, the speaker was absolutely right. I think that the concrete action and the question about implementation merits more consideration in the public debate. I feel that myself, and I'm afraid I cannot offer you a one-stop shop solution, not one that we have implemented, but what I can say is that it is just a series of details that we try to realize at our academic environment, be it scheduling that considers prayer times. We have separate prayer rooms for each of the the religions that are involved in the university. We take precautions that the holidays, the national, the religious holidays are observed, which sometimes makes scheduling very challenging of the academic programs. But as I said in my short presentation, we go to great length and take great efforts not to impose one religion on another, because I feel that the definition of religious literacy as given here may differ slightly from what we teach interfaith competences, and many of them were mentioned here, and we see religious literacy, so knowing the 5 pillars of Islam, to be part of that. But it's not the same thing, and that is basically how we, on a day-to-day basis, try to be a laboratory, really, of interfaith collaboration, with all weaknesses, with all tensions, with all frictions, but with some good results. Ya, terima kasih banyak Bapak Andreas. Kita persilakan untuk Bapak Edson untuk menambahkan. Silakan Bapak Edson. Hello. All right. In response to the first question, in the Philippines, we have in our constitution benevolent neutrality when it comes to religion. There is no establishment of religion, and everyone is free to exercise their own religion. So in that regard, we cannot impose a specific religion in our public school system. However, the Department of Education is open when it comes to religion. As we, in the Philippines, we are probably 70 to 80% Catholics, less than 10% Muslims, and then the rest is a mixture of other religions. This is brought about by our history with us
with Spanish, Americans, Japanese, Chinese, etc. So there's really a mixture of religions, and similar to what we have here in Indonesia. So we recognize that in the Department of Education, we allow a voluntary, optional religious classes as long as it's voluntary, there's consent from the parents, and it's inclusive. When it comes to Muslim education, I'm pleased to inform you that we also have a madrasa education system in the Philippines wherein alive classes or Arabic language and Islamic values education is taught in Muslim community areas, and it's being funded by the national government. Aside from that, we also have indigenous peoples education, as we recognize that there are a lot of indigenous peoples in the Philippines practicing their own faiths. So we also have that program in the Philippines. So those are some programs or concrete actions that we do in our little way to address this issue of cross-cultural religion. Thank you. Thank you so much, Bapak Edson. Bapak Ali Rashid, do you want to add some more perhaps for the maybe additional experience? Well, I prefer to answer the second question. Okay, yeah, okay. Sure. See, the problem between when you try to deal with religion and faith leaders, that we don't understand each other. Because we don't have a dialogue between us as representatives from different religion, so we fear each other. I'll tell you this story. For 2 years, I participated in organizing a session in Marrakesh for the Interparliamentary Union, where I invited an imam, a rabbi from the far right, a priest, a Hindu monk, a Buddhist monk, and a Sikh. And they spoke, each one spoke about their religion. At the end, the audience, we found out that they spoke the same language. All those great values are embedded in all these religions. The problem that we don't sit together, we don't talk to each other. So it's very important to have a dialogue. Through dialogue, you will see the added value of working together with faith leaders, you know, to help the community build the bridges, get security and prosperity also. So I think it's very important that you create this dialogue and engagement between different faith leaders at the community level. Thank you. Terima kasih banyak, Dr. Ali Rashid. Silakan Bapak Amin Abdullah untuk menambahkan pertanyaan kedua. Ya. Terima kasih. Beberapa pertanyaan dari Kebumen dan juga dari Palu. Ya memang itulah tugas guru, saya kira dia memang harus punya standpoint yang jelas berhadapan dengan masyarakat multikultural. Nah caranya praktis seperti apa, saya kira salah satu tadi yang disebut Pak Anu Aimi, perbanyaklah ruang-ruang perjumpaan. Saya kira ruang-ruang perjumpaan itu harus diperbanyak. Yang kedua, kalau memang mungkin ya saling berkunjung antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain. Saling berkunjung. Ya ini berat, tetapi nyatanya dengan LKLB ada 1-2 yang melakukan itu. Sekolah Kristen di Semarang dan juga pesantren yang ada di Semarang, Salatiga di situ. Itu bagus sekali kalau kita melihat videonya itu. Bagus sekali. Nah, saya kira itu penting ya memperbanyak ruang-ruang semacam itu. Memang berat, tetapi memang itulah yang harus kita lakukan. Kemudian kalau itu memang berat, coba aja video-video, bikin video yang bagus, dijelaskan tempat-tempat ibadah. Tempat-tempat ibadah Buddha, Hindu, kemudian Katolik, dijelaskan sebaik mungkin, tapi tanpa ada itu tadi. Tidak boleh kita mengolok-olok agama lain. Dijelaskan secara deskriptif dengan video-video yang ada.
Itu saya kira cukup membantu, dan itu memang belum pernah, jarang dilakukan dalam pendidikan agama yang monodisiplin. Ini kita pendidikan agama yang menggunakan inter dan transdisiplin. Itu saya kira yang diperlukan pada era sekarang. Kalau di barat saya kira di beberapa tempat sudah mulai ada iftar bersama. Ketika kita buka bersama, kita mengundang orang-orang tetangga kita yang non muslim, umpamanya itu sudah bagus sekali. Idul Fitri, Idul Adha dan lain sebagainya ya, itu saya kira penting. Nah, kemudian contoh bagus adalah di Ambon, bagaimana perhelatan seni digunakan art and religion itu penting. Gitu ya. Seni dipergunakan untuk perjumpaan-perjumpaan antara Muslim dan Kristen. Itu penting sekali. Dan ternyata sukses di dalam menjaga perdamaian di Ambon. Nah, pengalaman-pengalaman itu memang harus diperbanyak. Kemarin kami di UIN dan IAKN Ambon mengadakan perhelatan seni bersama. Oh, mengharukan sekali, bagus sekali. Nah, untuk itu, terima kasih ya, itu dirasakan manfaatnya itu. Jadi kalau memang tidak bisa menggunakan bahasa agama, gunakan bahasa seni, bahasa budaya. Itu dia lebih soft, lebih soft. Nah, maka kreativitas para guru ini menjadi penting. Nah, kita terima kasih bahwa Hukum sudah mulai mentraining PNS, taruna-taruna, calon-calon taruna di seluruh Indonesia harus melalui Bu Ayu untuk dikenalkan kompetensi intercultural dan kompetensi sosial. Biasanya mereka hanya tahu kompetensi teknik dan kompetensi manajerial, tapi sangat lemah di dalam kompetensi sosial dan kultural. Bagus sekali. Kemlu saya kira dia sudah lama melakukan itu dan kemarin baru ada evaluasi apa yang dilakukan. Dan yang terakhir, Dikdasmen saya kira ini paling penting karena jutaan orang di bawah Dikdasmen. Nah ini Mbak Rahma ada di dalam, bisa diceritakan ini hasil dari ini untuk masuk Dikdasmen. Terima kasih. Terima kasih banyak Profesor Amin. Dan pertanyaan terakhir silahkan Ibu Ayu. Ini pertanyaan yang luar biasa karena memang ini yang kami alami dalam rangka mencanangkan program Kampus Pengayoman Pancasila. Baik, bagaimana meyakinkan ASN dalam penerapannya program kebudayaan lintas agama ini memang satu hal yang awalnya kita merasa agak sedikit pesimis gitu ya. Tapi dengan tekad kita yang memang kita melihat ini menjadi satu kebutuhan di dalam masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Kementerian Hukum. Jadi kami memberanikan diri, yang pertama kita lakukan adalah dengan merubah nama kampus pengayoman kami di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum ini menjadi Kampus Pengayoman Pancasila. Itu bukan tanpa alasan dan itu memerlukan perjuangan yang luar biasa. Karena kalau kita bicara tentang Pancasila, biasanya warga negara Indonesia itu sudah merasa, kami sudah belajar dari mulai SD, SMP, SMA sampai kuliah. Namun kalau kita melihat dari kenyataan banyak sekali kejadian-kejadian viral khususnya untuk ASN, kita merasa ini perlu dikokohkan lagi sesuai dengan asta-cita dari Presiden Republik Indonesia. Nah ini tidak ada, bukan tanpa alasan kami juga merubah nama Kampus Pengayoman Pancasila. Dengan merubah nama Kampus Pengayoman Pancasila berarti semua program, semua kegiatan yang ada di proses pembelajaran dalam pendidikan maupun pelatihan akan kita insersikan semua materi-materi LKLB ke dalam kurikulumnya, ke dalam modulnya, termasuk juga kita insersikan nilai-nilai LKLB ini ke dalam instrumen yang ada di dalam penilaian kompetensi bagi ASN. Ini sangat-sangat bisa meningkatkan kompetensi yang diharapkan khususnya untuk sosial kultural. Karena di dalam perjalanannya pendidikan
pendidikan dan pelatihan, kami punya sekitar 2.000 taruna Politeknik Pengayom Indonesia dengan berbagai macam materi teknisnya. Nah, di situ kita masukkan materi-materi, kita insersikan materi LKLB ini ke dalam materi-materi yang sudah ada, sehingga mereka bisa masuk secara soft ke dalam mindset dari para taruna yang ada di Politeknik Pengayom Indonesia. Begitu juga dengan peserta pelatihan dari ASN yang ada di Kementerian Hukum maupun yang ada di bidang hukum yang melakukan pelatihan pada BPSDM Hukum, kami juga menginsersikan semua materi LKLB ke dalam kurikulum maupun mata pelajaran atau materi yang ada di pelatihan-pelatihan teknis gitu ya. Jadi tidak hanya dalam pendidikan formal di Politeknik, tapi pelatihan yang meningkatkan kompetensi teknis itu kita masukkan juga sedikit materi tentang LKLB, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, mereka terus mendengar itu, dan kita berharap itu menjadi ada sedikit perubahan mindset bahwa ternyata LKLB ini luar biasa. Nah, itu langkah pertamanya. Mau tidak mau kita menginsersikan semua program ke dalam semua materi-materi yang ada di BPSDM Hukum. Yang kedua, kami juga melaksanakan pelatihan LKLB ya bersama dengan Institut Lemena khusus untuk para dosen dari Politeknik Pengayom Indonesia dan juga Widya Iswara yang merupakan pengisi materi dari pelatihan-pelatihan yang kami selenggarakan. Dan dengan bekal LKLB ini, pada saat mereka mengikuti pelatihan LKLB, ternyata dampaknya luar biasa. Pada saat selesai melaksanakan pelatihan LKLB selama 3 hari, mereka antusias untuk merespon itu, dan mereka justru menginisiasi bahwa, Bu, sebaiknya memang kita harus menginsersikan materi ini ke dalam kurikulum dan juga ke dalam modul-modul yang ada di BPSDM Hukum. Nah, ini sangat-sangat menarik. Jadi kami langsung merasa optimis gitu ya, bahwa LKLB ini sangat-sangat mendukung bagaimana perubahan mindset dari jajaran Kementerian Hukum khususnya ASN dalam rangka mendapatkan karakter yang memang benar-benar karakter Pancasila, sehingga mereka bisa benar-benar bertoleransi yang tinggi dan juga menciptakan harmoni yang kuat di tengah keberagaman. Nah, ini merupakan satu langkah yang awal yang menurut saya sudah ada kelihatan hasilnya. Dan pertanyaan kedua, bagaimana meyakinkan banyak tantangan yang untuk mungkin mensosialisasikan ini kepada kementerian lain. Nah, kami berharap dengan adanya terobosan kami untuk menginsersikan ke dalam kurikulum dan juga modul-modul yang ada dalam pelatihan, dan juga kita melihat perkembangan sehari-harinya, kami melihat bahwa setiap harinya teman-teman sekalian melihat semua banner-banner yang ada di lingkungan BPSDM Hukum, di mana di situ ada ada 5 zona yang sesuai dengan jumlah Pancasila. Zona 1 ketuhanan yang Maha Esa dengan 7 butir yang harus dilaksanakan. Pada saat mereka ada di zona tersebut, mereka melihat, oh, ketuhanan Maha Esa ini ternyata butirnya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Apakah kamu sudah melaksanakan itu? Nah, ini yang sedang kita tanamkan terus. Jadi tidak hanya menghafal Pancasila, tapi juga memahami, dan kita berharap bisa mengimplementasikan dan mengkaitkan dengan tugas sehari-hari sebagai pegawai negeri sipil. Nah, kita berharap tantangan ini bisa kita jawab gitu ya. Lalu kita juga berharap best practice yang sudah dilaksanakan Kementerian Hukum bersama Institut Lemena menjadi piloting atau piloting untuk kementerian-kementerian lain. Nah, kita berharap itu menjadi satu tantangan besar, apakah LKLB ini bisa masuk ke dalam dunia pendidikan dan pelatihan dari ASN yang ada di seluruh Indonesia. Mungkin itu jawaban dari saya, mudah-mudahan bisa difahami. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Ayu. Bapak Ibu sekalian, kita telah mendiskusikan banyak hal di sesi ini dengan para narasumber yang hebat. Sebagai penutup, izinkan kami sampaikan bahwa keberagaman bukanlah tantangan yang harus dihindari, melainkan peluang untuk tumbuh dan belajar bersama. Di tengah dunia yang kian terbelah oleh perbedaan, pendidikan hadir bukan sekedar untuk mencerdaskan tetapi untuk menyatukan. Melalui literasi keagamaan lintas budaya, kita belajar melihat perbedaan bukan sebagai jarak, melainkan sebagai jembatan menuju saling pengertian. Tugas kita adalah menjadikan sekolah, kampus, dan ruang belajar sebagai taman bagi keberagaman, tempat di mana nilai-nilai kemanusiaan tumbuh subur bersama toleransi dan kepercayaan sosial
sosial. Demikian sesi panel pertama hari ini. Tepuk tangan untuk para narasumber dan kita semua.